Selamat datang di Bali. Bali merupakan daerah yang terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona. Adat istiadat masyarakatnya yang masih erat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik untuk berkunjung ke Bali. Bali terkenal sebagai salah satu daerah dengan hukum adatnya yang masih meresap di setiap sendi kehidupan bermasyarakat. Setiap nilai hukum adat Bali dikembangkan oleh generasi masyarakat Bali secara turun-temurun di setiap daerahnya, pada khususnya di bidang hukum. Hukum yang berlaku di Bali juga tidak terlepas pada hukum adat Bali, sehingga untuk melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai hukum adat Bali, Universitas Udayana memutuskan membuka Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat pada tanggal 7 Juli 1964, yang kemudian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana resmi didirikan terhitung mulai tanggal 1 September 1964. Om Swastiastu. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Fakultas Hukum Universitas Udayana hingga saat ini terhitung sudah berdiri selama 56 tahun. Fakultas Hukum Universitas Udayana terletak di dua lokasi, yakni di Sanglah dan Pasar Selatan dan di Bukit Jimbara. Beberapa bangunan kampus Sanglah memiliki gaya arsitektur Bali yang modern. Salah satunya pada pintu masuk kampus yang berbentuk gapura Bali modern. Kampus Sangla terdiri dari gedung kelas, ruang dekan, ruang aula, ruang seminar, perpustakaan, kantin, gedung tata usaha, ruang LKBH atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, ruang lembaga mahasiswa atau LMFH, balai atau gazebo, dan padmasana yang difungsikan untuk persembahyangan dan upacara di lingkungan kampus. Dan itulah sedikit cerita tentang kampus kami. Mari kita berangkat menuju destinasi virtual tour kita yang pertama, yaitu Kertegose. Selamat datang di Kabupaten Klungkung. Kabupaten Klungkung merupakan salah satu daerah kerajaan di Bali yang memiliki banyak peninggalan sejarah sebagai objek wisata. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi Taman Gili Kertagose dan Museum Semarajaya. Taman Gili Kertagose merupakan warisan Keraton Semarapura Klungkung berupa kompleks bangunan atau balai pengadilan yang berfungsi pada masa kekuasaan kolonial Belanda pada tahun 1908 sampai dengan 1942. Di kompleks ini masih tersisa 3 objek peninggalan Keraton Semarapura, yaitu Balai Kambang dengan kolam Taman Gili, Balai Kertagose, serta Gapura Keraton. Selain itu, di sisi bagian barat terdapat pula bangunan Museum Semarajaya. Objek yang pertama yaitu Balai Kambang.
Balai Kambang merupakan balai yang berfungsi sebagai balai upacara keagamaan pada zaman kerajaan. Namun, setelah Perang Puputan, balai ini beralih fungsi menjadi tempat peristirahatan. Disebut Balai Kambang karena bangunan ini dikelilingi oleh kolam besar atau disebut dengan kolam Taman Gili. Terlihat pada langit-langit atau plafon Balai Kambang, terdapat lukisan tradisional, yang mana lukisan ini menggambarkan kasus persidangan serta jenis hukum yang diterima jika melakukan kesalahan. Selain itu, lukisan tersebut menceritakan hukum karma pala atau akibat baik buruknya perbuatan yang dilakukan selama hidup. Lukisan wayang pada langit-langit bangunan adalah hasil seni klasik wayang gaya kamasan yang menjadi ciri khas dari Taman Gili Kertagosa ini. Objek yang kedua yakni Balai Kertagosa. Balai Kertagosa merupakan balai yang berfungsi sebagai tempat pengadilan pada masa kerajaan, yang mana terdapat sebuah meja terukir, keemasan, dan 6 buah kursi. Pada kursi yang berada di tengah, lengannya bertanda singa adalah tempat duduk bagi raja yang bertindak sebagai hakim ketua. Kemudian, kursi di sisinya yang berlengan lembu adalah tempat duduk bagi pendeta sebagai ahli hukum serta penasehat raja dalam mengambil keputusan. Lalu, kursi yang berlambangkan naga adalah tempat duduk para kanca yang bertindak sebagai panitera. Sedangkan orang-orang yang hendak diadili baik sebagai yang tergugat maupun penggugat duduk bersila di lantai dengan laku dan sikap santun. Objek yang ketiga yaitu Gapura Keraton atau masyarakat Klungkung menyebutnya Pemedal Agung, yang dimana fungsi dari Pemedal Agung ini oleh masyarakat Klungkung digunakan untuk upacara-upacara keagamaan dalam Hari Raya Suci Hindu. Objek yang keempat yakni Museum Samarajaya. Museum Samarajaya dibangun dengan perpaduan arsitektur Belanda yang klasik serta variasi tradisional Bali yang artistik. Museum ini berada dalam satu kawasan dengan Balai Kertagosa, Pemedal Agung, serta Monumen Puputan Klungkung. Museum ini dibangun pada pemerintahan Hindia Belanda setelah berhasil menguasai kerajaan pada tanggal 28 April 1908. Sebelum dialihfungsikan sebagai museum, bangunan ini mulanya merupakan sekolah yang dibentuk Belanda dengan nama Hisila Dharma atau disebut Mulo, yang kemudian menjadi SMP Negeri 1 Klungkung. Berbekal gaya arsitektur yang unik, hingga kemudian pemerintahan Kabupaten Klungkung melakukan restorasi yang intensif terhadap bangunan tersebut. Museum yang didirikan oleh Dr. Cokorda Gede Agung ini diresmikan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 28 April 1992 bersamaan dengan peresmian Monumen Puputan Klungkung. Hingga saat ini, koleksi yang dimiliki Museum Samarajaya dibagi menjadi 4 ruangan. Antara lain, koleksi prasejarah, koleksi sejarah, peralatan tradisional dan kesenian, serta ruangan koleksi seni dari Amron. Di ruangan prasejarah, terdapat benda-benda prasejarah yang masih tersimpan rapi hingga saat ini. Di ruangan sejarah, terdapat koleksi-koleksi foto raja-raja terdahulu yang memimpin Klungkung, dan juga beberapa tempat singgasana yang dulu digunakan oleh raja-raja Klungkung untuk memimpin kerajaannya. Selain itu, terdapat juga peninggalan kursi dan meja persidangan Kertagosa yang masih tersimpan hingga saat ini. Di ruangan tradisional, terdapat benda-benda
yang dulu digunakan oleh masyarakat Klungkung untuk menenun pakaian. Dan juga terdapat benda-benda tradisional lainnya yang masih tersimpan hingga saat ini. Di ruangan terakhir, yang merupakan ruangan kesenian, yang terpajang karya-karya seniman yang berasal dari Kabupaten Klungkung. Juga lukisan serta denah Kertagose pada zaman kerajaan. Demikianlah tadi wisata kita mengenai Kertagose. Mari kita menuju destinasi virtual tour kita yang kedua, yaitu daerah wisata Ubud yang terletak di Kabupaten Gianyar. Selain keindahan alamnya yang memanjakan mata, daerah wisata Ubud juga terkenal akan kekentalan seni dan budayanya. Salah satu contoh seni dan budaya Bali yang merupakan ikonik dari Pulau Bali, yaitu tarian Barong dan Rangde. Tari Barong dan Rangde ialah tarian sakral dan magis yang biasa ditarikan untuk upacara-upacara keagamaan Hindu di Bali. Dalam mitologi Hindu Bali, tarian Barong dan Rangde merupakan tarian yang mengantarkan masyarakat untuk memahami mengenai konsep Rua Bineda, yang mana telah menjadi prinsip hidup masyarakat Bali. Rua Bineda bermakna dua perbedaan yang berjalan harmonis. Secara singkat, dapat dikatakan yaitu Rangde melambangkan sifat yang buruk, sedangkan Barong melambangkan sifat yang baik. Bila dijelaskan secara mendalam, Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta dengan kondisi berpasang-pasangan, tetapi memiliki sifat yang bertolak belakang, seperti pria dan wanita, hitam dan putih, kebaikan dengan keburukan, dan sebagainya. Dalam konsep ajaran Hindu, pasangan dengan perbedaan karakter tersebut dipandang harus hidup berdampingan satu dengan lainnya. Rua Bineda mengajarkan dua hal yang bertolak belakang atau berlawanan sesungguhnya diharapkan dapat menyeimbangkan satu sama lain agar kehidupan berjalan dengan harmoni. Oleh karena itu pula, mengapa salah satu sebab toleransi beragama di Bali dapat berjalan harmonis, di mana masyarakat Bali memandang perbedaan bukanlah sebagai penghalang yang harus ditiadakan, tetapi seharusnya menjadi suatu hal yang saling berdampingan. Untuk itu, selamat menyaksikan seni dan budaya tarian Barong dan Rangde.
dengan Rogi, oh benar berlompah kiri ibunda kayu. Kan butuh buti lidol ni. Rogano brogani rak bagi.
Oh, onde panas pakai raju tu. Wah! Ya! 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 Demikianlah tadi pementasan seni dan budaya tarian Barong dan Rangde. Tarian ini dipentaskan oleh salah satu komunitas seni di Ubud, yaitu komunitas Napak Tujuh yang berkolaborasi dengan Sanggar Geria Taman Angkesoka 8. Di sentral Ubud terdapat beberapa tempat wisata budaya, di antaranya yakni Puri Saren Agung Ubud dan Pasar Tradisional Ubud. Demikianlah virtual tour kita yang kedua di daerah wisata Ubud, Kabupaten Gianyar. Mari kita menuju virtual tour kita yang terakhir, yaitu Pantai Melasti Unggasan. Sampailah kita di tujuan terakhir, yaitu Pantai Melasti, yang terletak di selatan Pulau Bali, Desa Ungasan, Kabupaten Badung. Pantai ini berjarak 30 km dari pusat kota Denpasar. Lama perjalanan dari pusat kota kurang lebih 50 menit. Pantai dengan bukit batu kapur tinggi berkelok yang indah
menjadi ciri khas pantai ini. Di Pantai Melasti, kita bisa melihat panorama alam matahari terbenam ketika langit menjelang gelap, atau yang biasa kita sebut senja. Sebelum memasuki areal pantai, kita akan disambut dengan megahnya gapura yang berarsitektur Bali. Untuk itu, mari bersama kita nikmati sejenak keindahan Pantai Melasti lebih dekat.
kita di ujung penantian. Penantian panjang dengan perjalanan, serangkai kisah penuh bahagia, tawa, canda, sedih, dan gembira. Itulah rasa yang terbalut bersama masa penantian. Mengalir bagai air hujan. Waktu adalah saksi bisu dari sebuah kisah, melewati banyaknya keluh kesah. Hari-hari kian berlalu sampai pada waktu yang ditunggu. Terbelenggu suasana yang gelap, melepas penat kita sejenak. Sejawatku yang mulai lelah, siagalah, badai datang bertahap. Sekadar suguhan, mohon tak sungkan. Banyak waktumu kusita. Berlegalah dengan alam dewata. Berakhirlah sudah virtual tour kita. Tibalah kita di penghujung acara. Sejam sekejap rasanya, semoga kalian menikmatinya. Bali memanglah memukau menawan hati. Bali yang membuat rindu juga sendu. Semoga pandemi segera berlalu. Sampai jumpa di NMCC TRD 7. Diriku bisa berbuat dan berpikir, Saraswati rupa maha suci. Senari dunia dengan teratai cinta, pujaanku Mahadewi Saraswati. Diriku bisa berbuat dan berpikir, Saraswati rupa maha suci. Senari dunia dengan teratai cinta, pujaanku Mahadewi Saraswati. Seindah yang kulantunkan, semanis paras yang kau tampilkan, untayan makna yang kau tuliskan di hatiku, seperti